Baik, kita mulai ya kuliah kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat. Tapi seperti biasa ya, kita review dulu materi pertemuan yang lalu. Dengan mengerjakan soal ya. Nah, ini soal yang menjadi tugas di pertemuan yang lalu. Silakan untuk yang ke-1 ya, hitungan ke-1. Tapi dibaca dulu ya, khusus yang sekarang. Paling atas di sini ada Renita. Silakan. Baik, Pak. Soal 1, Mulyadi merupakan salah satu pegawai tetap PT Kastil dengan golongan 7. Setiap pegawai yang berada di PT Kastil mendapatkan tunjangan yang terdiri. Sorry. Iya, Bapak. Ya, silakan. Bentar Belum dulu. ada. Belum ada ya. Adakah? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Mulyadi merupakan salah satu pegawai PT Kastil dengan golongan 7. Setiap pegawai yang berada di PT Kastil mendapatkan tunjangan yang terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan makan, dan tunjangan kesejahteraan yang nilainya masing-masing 9 juta, 8 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta 500, 4 juta, 3 juta 200, dan 3.200.000. Setiap tahun setiap pegawai PT Kastil mendapatkan bonus sebesar gaji pokok yang didapatkan setiap bulan. PT Kastil mengikut sertakan para pegawainya di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang dibagi menjadi 0,5% dibayar oleh perusahaan dan 0,3% dibayar sendiri oleh pegawai untuk BPJS Kesehatan. Adapun untuk BPJS Ketenagakerjaan 0,45% dibayar oleh perusahaan dan 0,3% oleh pegawai. Iuran BPJS diambil dari gaji pokok yang didapatkan oleh pegawai setiap bulannya. Kebijakan diberikan bahwa setiap pegawai wajib mengikuti program mempersiapkan pensiun dengan iuran sebesar 5% dari gaji pokok. Untuk gaji pokok terdiri dari 10 golongan, di mana golongan 1 mendapatkan gaji sebesar 5 juta, dan meningkat setiap golongannya yaitu 5 juta. Saat ini Mulyadi memiliki keluarga yang dia bawa terdiri dari istri, 2 orang anak, yang salah satunya sudah menikah dan pindah rumah, dan 1 adik yang tinggal serumah dan memiliki penghasilan yang sebentar lagi akan pindah rumah. Silakan. Yang pertama itu ditanyakan berapa penghasilan bruto setahun ditambah bonus. Penghasilan bruto setahunnya itu 900.390.000. Bonusnya 35 juta, soalnya kan sebesar gaji pokok. Gaji pokoknya itu dia itu golongan 7, jadi 5 juta dikali 7, 35 juta. Terus tinggal ditambahin aja sama tunjangan-tunjangan, ada tunjangan jabatan 9 juta, tunjangan keluarga 8 juta, tunjangan anak 6 juta, tunjangan transportasi 5 juta, perumahan 4.500.000, tunjangan makannya 4 juta, tunjangan kesejahteraannya 3.200.000.
BPJS Ketenagakerjaannya yang yang oleh perusahaan yang 0,45% dari gaji. Hasilnya 157.500. BPJS Kesehatannya juga yang dari perusahaan 0,5%, hasilnya 175.000. Nah, untuk penghasilan bruto sebulannya itu 75.032.500 dikali 12, jadi penghasilan bruto setahunnya 900.390.000. Untuk ditambah bonus pegawainya 35 juta, hasilnya 935.360.000. 360. 935.390.000. Ya, saya tadi dengarnya 360 ya. Ya, jadi jawabannya untuk soal yang ini, berapa penghasilan bruto setahun plus bonus dalam kurung hitungan ke-1. Jawabannya 935.390.000 rupiah. Untuk yang perhitungan ke-1 atau pertanyaan ke-1, ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, lanjut. Di sini paling atas ada Siti Sinta. Silakan. Baik, Pak. Yang kedua itu total pengurang. Nah, untuk pengurangnya itu ada biaya jabatan 5% dikali yang tadi 935.390.000. Hasilnya jadi 46.769.500 karena batas maksimal setahunnya 6 juta, jadi pakai yang 6 juta. Jadi biaya jabatannya 6 juta. Lalu iuran pensiunnya 5% dikali 35 juta dikali 12. Jadi 21 juta. Lalu iuran BPJS Kesehatannya yang dibayar oleh pegawai itu 0,3% dikali 35 juta dikali 12. Hasilnya 1.260.000. Terus iuran BPJS Ketenagakerjaannya 0,3% juga sama dikali 35 juta dikali 12. Hasilnya 1.260.000. Jadi total pengurangnya itu 29.520.000. Berapa? Ulangi lagi. 29.520.000. Ya, betul ya. Cuman kita tuh kelas ini apa kelas yang satunya lagi ya? Iuran pensiun tuh dari mana ya jadinya? Apakah dari penghasilan bruto atau dari gaji gitu ya? Atau dari gaji sebulan? Nah itu apa namanya? Kemarin ada yang menemukan nggak? Kalau iuran pensiun, misalkan pakainya presentasi gitu ya, itu ngambilnya dari mana ya? Dari total penghasilan bruto atau dari gaji sebulan? Kalau di buku yang menggunakan presentasi ya, itu dari penghasilan bruto ya. Cuman biasanya ya iuran pensiun itu
atau buku itu menunjukkan peraturannya kayak gitu ya. Jadi kalau di buku bilangnya kalau bentuknya presentasi itu dari penghasilan bruto, berarti aturannya gitu ya. Berarti aturannya juga dari presentasi gitu ya. Berarti aturannya dari penghasilan bruto. Tapi kalau misalkan dari gaji, itu hanya yang, ulangi. Iuran pensiun itu kalau di buku bilangnya dari penghasilan bruto ya, bukan dari gaji kalau bentuknya presentasi. Bisa dicek ya di halaman berapa ya kemarin. Di halaman 203 salah satunya ya. Di halaman 203. Bisa dicek halaman 203. Untuk contoh 1.1.11, kalian coba lihat di iuran pensiun. Di iuran pensiun itu katanya 2% dari gaji. Tapi kita lihat jawabannya, iuran pensiun itu 2% dikali 128 juta. Bukan dikali 120 juta. Gitu. Yang mana yang benar, gitu kan? Saya belum nemu ya peraturannya gitu. Cuman biasanya kalau Bu Siti Resmi itu biasanya perhitungannya itu berdasarkan aturan. Oh ada, ternyata ada. Ya berarti yang benar itu iuran pensiun dari penghasilan bruto ya. Yang benarnya ya. Kita kasih dari penghasilan bruto. Jadi kalau dari penghasilan bruto hasilnya berapa, Siti Sinta? Sebentar, Pak. Kalau dari hasilnya 46.769.500, Pak. Itu tuh yang iuran pensiunnya aja, Pak. Bentar. ya emang iuran pensiun aja. Oh, iuran pensiun aja. Iuran pensiun aja jadi 46.769.500. Jadi 5% dikali penghasilan bruto ya, Pak? Oh 5%? Oh ya benar ya 5%. Hasilnya berapa? Yang total pengurangan, Pak. Bentar. Bukan iuran pensiun berapa hasilnya? Oh, 46.769.500. Kok beda ya? Berarti nggak usah lagi dikali 12 ya. 46.769.500 ya. Ya, Pak. Nah, terus berapa buat penghasilan neto setahunnya? Sebentar, Pak.
Penghasilan neto atau total pengurang penghasilan neto ya? Sorry. Total pengurang ya, sesuai sama soal yang kamu jawab. Jadi total pengurangnya 55.289.500. 55.289.500 ya, betul ya. Nah nanti jawabannya ya ada dua ya, khusus yang tugas ini ya, khusus yang tugas yang ketiga ini. Jadi kalau kalian yang ngisinya itu berapa? 29.520.000, jawabannya benar. Tapi kalau jawabannya 55.289.500 juga benar gitu ya. Tapi untuk sekarang aja ya, buat nanti pertemuan yang akan datang, kalau iuran pensiun bentuknya itu presentasi ya, maka dari kok udah habis lagi yang punya saya, berarti dari penghasilan bruto gitu ya. Nanti kita pindah ke Google Meet ya, perasaan belum habis kemarin, masih ada. Oke, gitu ya. Bentar, ada tambahan informasi lagi nih. Kalian bisa lihat di internet juga ya. Di pasal 17 ayat 1 huruf A. Di Undang-Undang PPH pasal 17 ayat 1 huruf A. Di sana ada penerima pensiun bulanan. Penerima pensiun bulanan itu penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun. Dalam kurung 5% dari penghasilan bruto maksimum. Wah, ada maksimumnya ya. Tambahan informasi nih. Maksimum 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan. Tapi di halaman 203 iuran pensiunnya 2.500.000. Kan maksimalnya 2.400.000 katanya. Coba ya kita cek bareng-bareng dulu ya. Undang-Undang PPH. Pasal 17. Ini di layar juga ada ya. Saya lagi ngeliatin juga ke kalian. Nih, pasal 17. Huruf A ya. Ini masih tanggal ya. Mana ya pensiunnya? Nah, ini nih ya.
pasal 21 ayat 3 nih. Nggak ada ya. Ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Coba kita cek PMK, iuran pensiun PMK. Ini ya, iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan merupakan pengurang penghasilan bruto karyawan. Misalnya jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari upah yang ditanggung oleh karyawan setiap bulan. Ada aturan baru ya, sejak Maret 2021 batas maksimum upah sebagai pengali adalah 8 juta. Oh, maksimalnya nambah ya, bukan 2.400.000 ya. Tapi 8.754.600. Kalau yang tadi kita berapa? 46 juta ya. Yang tadi 46 juta berarti ganti ya, jadi 8 juta 54.400. 8754.600. Gitu ya. Jadi berapa Siti Sinta hasilnya dengan aturan yang baru 8754.600 maksimalnya ya. Hasilnya jadi total pengurangnya jadi 17. Oh ya, total pengurangnya jadi 17.274.600 Pak. Itu ya. Nah itu peraturan terbarunya ya. Nanti bisa dilihat juga di PMK aslinya ya. Oke. Lanjut ke berikutnya ya. Nanti cara jawabnya dua aja ya. Cara yang sebelumnya sama yang baru. Penghasilan total pengurang udah ya, penghasilan neto ya. Di sini ada Salsabila, silakan. Iya Pak. Total penghasilan neto setahun yang tadi sebelum yang lama lah ya. Yang lama. Yang lama nilainya 905.870.000 Pak. Ya, betul. Kalau yang baru? Kalau yang baru 918.115.400 Pak. Ya, betul ya. Dari mana itu? Penghasilan neto setahun? Dari
total penghasilan bruto ditambah bonus dikurangi pengurang, Pak. Total pengurang hasilnya 918.115.400. Ya. Betul ya. Lanjut. Devi. Ya, Pak. Untuk PTKP-nya, untuk wajib pajak sendiri 54 juta, karena status kawinnya jadi ditambah 4.500.000 dan tanggungannya 4.500.000. Jadi hasilnya 63 juta. Terus buat PKP-nya dari penghasilan neto setahun dikurang dengan PTKP 63 juta hasilnya 842.870.000. Yang baru? Sebentar, Pak. Kita pindah ke Google Meet ya kalau mati ya. Bentar lagi mati.